membilas kemaluan dari belakang ke depan setelah buang air? Segera hentikan kebiasaan ini karena bisa menyebabkan anyang-anyangan atau infeksi saluran kencing. Membilas dari belakang ke depan mengakibatkan bakteri usus besar dapat keluar dari anus dan masuk ke saluran kencing. Anyang-anyangan tak selalu menimbulkan gejala yang spesifik. Jika tidak ditangani dengan segera, anyang-anyangan dapat membawa risiko serius. Semua orang, laki-laki maupun perempuan, dapat mengidap anyang-anyangan. Untuk mencegahnya, Anda perlu tahu lebih dulu kira-kira apa penyebab anyang-anyangan itu. Dengan demikian, maka Anda bisa melakukan pengobatan lebih tepat dan mengantisipasi jangan sampai hal tersebut terjadi lagi. Nah, ternyata anyang-anyangan atau ini mungkin artinya lebih sering buang air kecil itu mengganggu, Dok ya. Mengganggu aktivitas. Dan masih ada Mas Eka di situ, Mbak Intan, dan sudah ada Dr. Rahmat Budi Santoso, spesialis urologi. Dr. Rahmat, Ya. ini kita sering banget nih ya, ini problema semua wanita. Pria Kalau juga loh. misalnya, pria juga ya. Pria juga. Kalau misalnya kita menahan kencing atau bahkan sering bolak-balik buang air kecil. Itu kadang kalau kita suka jalan-jalan keluar kota dengan problema seperti itu kan sangat susah ya, Dok ya. Jalan keluar kota, WC-nya kurang bersih gitu kan, Dok. Itu juga bisa menjadi penyebab anyang-anyangan nih, Dok ya. Ya, itu memang salah satu problem buat wanita ya kalau pergi jauh. Karena memang kalau kita sering menahan pipis terlalu lama, itu bisa mengundang kumpulan bakteri di dalam kandung kemih. Menyebabkan infeksi, akibatnya kencingnya jadi sering, bolak-balik. Nah, setiap kencing itu juga nggak habis banyak, tapi sedikit-sedikit. Dan biasanya disertai rasa nyeri. Oh, oke. Nah, Jadi memang lebih baik tuh nggak menahan kencing kalau bisa ya. kalau bisa ya, Dok ya. Dok, selain suka menahan kencing atau kurang minum, apalagi nih yang bisa menyebabkan terjadinya anyang-anyangan? Anyang-anyangan itu kalau misalnya kita banyak minum ya, contohnya tadi minum kopi gitu, itu bisa anyang-anyangan, bolak-balik kencing, ya. Cuman itu mungkin bukan penyakit ya, karena anyang-anyangan di sini yang dimaksud adalah sering kencing dan disertai rasa nyeri, sedikit-sedikit. Selain infeksi, mungkin ada batu di saluran kemih juga bisa menyebabkan anyang-anyangan. Atau kalau pada pria apa nih, Dok, yang bisa bikin anyang-anyangan? Nah, itu yang paling sering adalah adanya pembesaran kelenjar prostat. Nah, itu bisa bikin anyang-anyangan. Iya. Itu juga bisa ya. Nah, Dok, ini banyak sekali mitos atau fakta mengenai anyang-anyangan yang beredar di masyarakat. Yang pertama yaitu sering menahan buang air menyebabkan anyang-anyangan. Tadi sudah dibahas ya, Dok Iya, ya? jelas. Jelas. Oke, Selanjutnya adalah mitos atau fakta. Nah, minum air panas yang dicampur air dingin, ini iseng kali ya, bisa menyebabkan anyang-anyangan, Dok. Jadi air panas itu di lambung ya. Jadi tidak langsung masuk ke ginjal. Jadi sementara ini air panas terus langsung minum air dingin itu tidak menimbulkan anyang-anyang seharusnya. Ya. Jadi masih termasuk mitos ini. Mitos ya. Iya, karena perjalanan air dari mulai mulut sampai keluar menjadi buang air kecil itu panjang, Itu panjang ya, Dok sekali. ya? Jadi Panjang diserap sekali. dulu di lambung, di usus, baru masuk peredaran darah. Oke, jadi tidak ada hubungannya. Betul. Mitos. Selanjutnya, ini, Dok, ini sangat menarik nih, Dok. Mengikat jempol kaki dengan menggunakan karet gelang dapat sembuhkan anyang-anyangan. Ini dulu saya waktu praktek di luar kota, Dok, di luar daerah, itu sering banget, Dok. Banyak pasien yang seperti itu. Oh, bukan dokter Artinya ya? Oh, enggak, Dok. Saya karet gelang diikat rambut aja. Gimana tuh, Dok? Mungkin salah satu kenapa ada mitos ini, kalau kita mengikat karet gelang itu mengalihkan sensasi Nyerinya ya? nyeri. Rasa nyerinya berpindah dari kantong kemih ke Jempol kaki. Oke. Mungkin untuk menahan sementara. Kreatif sih ya sebetulnya. Namun bila ada infeksinya, secara logika ya, bila ada infeksinya, kita mengikat jempol kaki itu dengan karet gelang, otomatis tidak akan membunuh si bakteri tersebut.
Oke, Jadi tidak ada percuma, hubungannya karet Jadi gelang ini dengan... tidak ada hubungannya. Iya, oke. Nah, Mbak Selanjutnya, Nah, ini masih Mbak ada Intan mitos nih, atau fakta? Kita bertanya nih dok. Oke. Mbak Intan pernah gak nih anyang-anyangan? Pernah dok. Aku tuh kadang-kadang sama sih kayak dokter Arlin ya. Aku suka males ke toilet kalau misalnya di tempat umum tuh dok. Itu kan kadang-kadang nggak bersih. Terus apalagi antrinya ya dok ya. Kadang-kadang itu panjang banget. Ini ngatasinnya gimana dok? Sama tadi saya lihat VT ya. Katanya kalau kita buang air kecil terus dibersihkan dari belakang ke depan itu nggak baik. Bisa menyebabkan anyang-anyangan. Tapi di toilet umum tuh banyak sekali dok flashnya yang dari belakang ke depan. Itu gimana tuh ngatasinnya dok? Oke. Ya, itu wanita itu lebih sering terkena infeksi saluran kemih, kemih, terutama seusia Mbak Intan ya antara 18 sampai 30 tahun. Kenapa dok nih? Sebabnya apa nih? Pertama karena sangat aktif usia segitu. Kedua, saluran kemih itu atau uretra itu pada perempuan sangat pendek, cuman Lebih pendek daripada pria. 1 senti ya. Pria bisa 10 sentian. Yang ketiga adalah saluran kemih tersebut dekat dengan vagina dan dekat dengan anus. Oke. Baik di vagina maupun di anus itu biasanya ada koloni bakteri. Bakteri ya. Nah, itu menjawab pertanyaan berikutnya adalah kalau kita flushing dari belakang ke depan, itu kuman-kuman yang ada di anus nah itu bisa transmigrasi ke saluran Jadi kemih. sama seperti memindahkan kuman itu. Dok, ya? Betul sekali, ya. Jadi bisa itu dari depan ke belakang. Ludahi tempat buang air agar tidak anyang-anyangan. Ini kayak buang sial kali ya. Iya dok, buang sial kali ya dok ya. Itu buang airnya di pohon saya rasa. Jadi ini hanya mitos ya. Mitos ya dok. Mitos dok Oke. ya. Oke. Nah dok, ini banyak sekali nih ya pasti yang ingin tahu penyembuhannya seperti apa. Supaya banyak orang yang bilang banyak minum air putih supaya nggak anyang-anyangan. Nah itu gimana dok? First thing ya, pertama-tama memang lebih banyak kita minum air putih lebih bagus karena itu bersifat flushing, mencuci dia. Jadi semakin banyak air yang kita minum itu justru semakin bagus supaya kandung kemih kita bersih. Ya. Kalau cara itu tetap masih menimbulkan rasa anyang-anyangan, berikutnya kita periksa di lab urinnya gimana. Kalau memang ada bakterinya, baru mungkin kita beri antibiotik. Antibiotik ya. Oke. Nah dok, tips nih bagaimana supaya terhindar dari anyang-anyangan dok? Yang paling sering tadi saya bilang usia wanita 18 sampai 30. Jaga kebersihan alat kelaminnya satu. Kedua, sekarang suka pakai panty liners. Panty liners itu supaya maksudnya tujuannya kering, tapi itu lebih lembab ya. Oke, itu malah justru tidak boleh ya dok ya? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Lebih baik mungkin bawa pakaian dalam beberapa kalau memang cenderung lembab atau berkeringat dibanding memakai seperti itu. Oke, kalau kita di toilet umum gimana nih dok? Saran saya bawa air mineral bersih yang kita yakin itu bersih, atau bawa tisu, ya? atau pakai antiseptik. Ya. Oke. Jadi jangan sembarangan di toilet yang kita tidak tahu kebersihannya, kecuali di kantor ya. Yang kita udah pasti tahu kejaga kebersihannya. Jadi intinya kalau supaya kita terhindar dari anyang-anyangan, kita harus banyak minum air putih. Kemudian jangan menahan air kencing. Dan ketika membasuh, basuhlah dari depan ke belakang. Tepat sekali. Oke, dan kalau ke toilet umum, gunakan antiseptik untuk membersihkan tempatnya dan kalau perlu siapkan air mineral, oke? Iya, betul sekali. Nah, terima kasih banyak, Terima dokter. kasih. Ya, Intan, terima kasih banyak. Nah.